Ahlan wa sahlan wa marhaban bikulli jamaah. Selamat datang, selamat malam dengan muka yang berseri-seri, dengan hati yang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kuberi salam sedikit yang menjawab, biar kuulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'azziba munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, innallaha yuwalli 'ala hadzal 'amali ahadan sa'alahu wa ahadan harada 'alaihi. Sadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin. Setelah mengucapkan basmalah, hamdalah, salah dan salam, kata-kata ta'zim wal ikraman yang sangat mulia kepada walidi ma'a keluarga tercinta, dan kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Tidak lupa pula kepada seluruh hadirin hadirat yang dirindukan surga Allah. Jalan-jalan ke kota Maluku, pulangnya membawa sebungkus soto. Saya berdiri di panggung ini untuk membawa sebuah pidato yang berjudul mewujudkan generasi masa depan. Happy brother and sister, terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya kita menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan. Di mana-mana masjid-masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga pendakwah pun semakin menjamur. Namun, tantangan yang sedang kita hadapi sekarang adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, terutama melalui televisi, internet, komputer, media sosial, dan lain sebagainya. Yang semua itu membawa dampak negatif. Seperti apakah yang dikatakan oleh Dr. Francis William bahwa salah satu dampak komunifikasi adalah berubahnya kultur-kultur masyarakat. Kita itu tidak perlu khawatir kalau perubahan itu membawa dampak positif. Namun jujur saja, semua itu membawa dampak hal-hal negatif. Contohnya, banyaknya generasi-generasi muda, tidak terkecuali anak sekolah. Mereka sudah terjerumus ke dalam lingkungan mabuk-mabukan seperti whisky, brandy, ekstasi, dan lain sebagainya. Akibatnya, hari demi hari, bangsa ini semakin dekat dengan kehancuran. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat kita harapkan untuk menolong bangsa ini dari kehancuran adalah generasi pemuda-pemudi bangsa.
Tantangan dan cobaan yang mereka hadapi sangatlah berat, mengingat betapa pentingnya generasi pemuda-pemudi bangsa untuk membangun bangsa dan negara. Happy brother and sister, kita seharusnya merasa khawatir apabila generasi kita ini generasi yang lemah, baik lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup. Hadirin, yang paling kita khawatirkan adalah lemahnya iman dan akhlak. Mengapa? Karena itu akan meracuni bagi kehidupan kita. Jika itu terjadi, maka itu banyaknya menjadi pelapor-pelapor pembangunan. Namun sebaliknya menjadi virus menghambat, penghancur pembangunan. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Sejarah pernah mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki semangat yang tinggi dan berkualitas. Hadirin hadirat yang dirindukan surga Allah. Ada dua orang pemuda datang kepada Rasulullah. Mereka meminta kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, jadikanlah kami ini seorang pemimpin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Innallahi nuwalli ala hadzal amali ahadan sa'alahu wa ahadan haraza alaihi." Artinya, demi Allah, sesungguhnya kami ini tidak akan memberi akan pemimpin atau jabatan terhadap orang-orang yang meminta, dan tidak pula terhadap orang-orang yang rakus tidak akan kami berikan akan pemimpin atau jabatan. Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa jika kita itu ingin menjadi seorang pemimpin, bukan dengan cara meminta, tetapi harus berusaha yang tinggi. Oleh karenanya, agar negeri Indonesia menjadi aman, tentram, makmur, serta mewujudkan masyarakat yang agamis, masyarakat yang berpegang teguh atas 5 prinsip dan mampu melaksanakan perintah Tuhannya dan memperdalam ilmu pengetahuannya, maka kita harus mewujudkan dan melaksanakan 3 sikap berikut ini. Yang pertama, disiplin. Disiplin merupakan salah satu generasi yang unggul dan berkualitas. Kedisiplinan ini harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, rajin bekerja, gemar beramal. Semua itu akan mengasangkan masa depan yang indah dan cerah. Namun sebaliknya, jika kita itu orang yang tidak memiliki kedisiplinan yang tinggi, maka tunggu saja masa depan kita akan suram dan mengenaskan. Sebab apa? Sebab orang-orang pemalas itu tidak akan merasakan betapa manisnya madu, tetapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada bahagia tanpa lembah derita, tiada kemenangan tanpa perjuangan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Yang kedua, jujur. Jujur itu merupakan salah satu dampak generasi yang unggul. Kejujuran itu tidak mesti harus jujur kepada orang-orang yang lain, terutama harus jujur kepada diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
liyajziyallahi shadiqina bisiddiqihim wa yu'azziba munafiqina insya'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Artinya, agar Allah membalas kepada orang-orang yang benar jika ada kebenarannya, dan mengazab kepada orang-orang munafik itu kehendaknya. Jika ada orang yang ingin bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Yang ketiga, ULED. ULED merupakan salah satu dampak generasi yang unggul dan berkualitas. ULED tidak mudah berputus asa. Selalu ULED sesuai skill dan profesinya. Mereka selalu bersungguh-sungguh sampai akhirnya membawa dedikasi yang tinggi dan berkualitas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min rawhillahi innahu yai'asu min rawhillahi illa qaumul kafirun. Artinya, janganlah kamu itu mudah berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa atas rahmat Allah hanya kepada orang-orang yang kafir. Hadirin hadirat yang dirindukan surga Allah. Dari ayat di atas bahwa kita itu janganlah mudah berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa atas rahmat Allah hanya kepada orang-orang yang kafir. Hadirin, janganlah kalian itu mudah berputus asa atas rahmat Allah dalam berbagai aspek kehidupan. Baik itu dalam bekerja, belajar, maupun meraih cita-cita. Karena berputus asa atas rahmat Allah itu hanya kepada orang-orang yang kafir. Jika kita itu tidak menginginkan kita itu seorang kafir, orang yang berputus asa atas rahmat Allah, maka kita harus berdoa kepada Allah, harus meyakinkan kepada Allah, karena Allah yang maha mengampuni kita, Allah yang akan mengasihi kita, Allah segala-galanya. Hadirin hadirat yang dirindukan surga Allah, dari banyaknya uraian kata yang telah saya sampaikan, yang mendapat mengambil natijahnya adalah subhanu yauma rijalu ghadda. Pemuda adalah pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin hadirat yang dirindukan surga Allah, saya ingin menghimbau kepada generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa. Mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki kanan untuk menatap masa depan yang cemerlang. Kembangkan 5 potensi agar kalian mampu melanjut sumber daya yang unggul dan berkualitas. Olahraga agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi meningkat, olah kinerja agar produktivitas berlipat. Jika 5 potensi itu melekat pada generasi muda, kami yakin kalian akan mampu melanjut tongkat estafet pembangunan di masa yang akan datang. Hadirin hadirat yang dirindukan surga Allah,
Marilah kita kembangkan 5 potensi itu dan melaksanakan 3 sikap itu. 3 sikap yang di atas tadi, yang pertama disiplin, kedua kejujuran, ketiga ulet. Dan 5 potensi itu yang telah saya sebutkan tadi. Akhirul kalam yang telah saya sampaikan, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang barusan